Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik kekongruenan dan kesebangunan bangun datar bagian yang ke-6 yang akan menyajikan berkenaan dengan kesebangunan segitiga bagian yang ketiga. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kesebangunan segitiga bagian yang ketiga, kita akan sedikit review berkenaan dengan konsep kesebangunan bangun datar dan juga berkenaan dengan kesebangunan segitiga yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan kesebangunan segitiga. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar kalian punya pemahaman yang utuh, dan berharap mudah-mudahan bisa memahaminya dengan mudah ya. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Oke, sedikit review berkenaan dengan kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun tentunya jika yang pertama perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berlaku juga pada dua segitiga dikatakan sebangun jika yang pertama perbandingan sisi-sisi segitiga yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut segitiga yang bersesuaian sama besar. Silahkan nanti bagi yang ingin memperdalam ini bisa disimak di video sebelumnya ya. Oke, kita fokus ke sebangunan segitiga. Segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen ini dikatakan sebangun memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi segitiga yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut segitiga yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi AB dan A aksen B aksen, sehingga nanti A aksen B aksen dibagi AB nanti akan senilai dengan sisi yang bersesuaian di sini, yaitu sisi BC dan B aksen C aksen, sehingga nanti perbandingan dari A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC. Dan satu lagi adalah sisi AC bersesuaian dengan A aksen C aksen, maka nanti perbandingan dari A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC. Jadi senilai perbandingannya ya. Dan yang kedua syaratnya adalah sudut-sudut segitiga yang bersesuaian sama besar. Berarti di sini nanti sudut besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut A aksen, besarnya sudut B sama dengan besarnya sudut B aksen, dan besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut C aksen ya. Perhatikan penulisan dari notasi kesebangunan ya. Di sini kalau kita tuliskan notasinya adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi urutan dalam pemberian notasi ini menentukan kesesuaian dari masing-masing titik sudutnya atau sisinya. Jadi A nanti bersesuaian dengan A aksen, B bersesuaian dengan B aksen, dan C bersesuaian dengan C aksen. Atau bisa juga ditulis segitiga BAC sebangun dengan segitiga B aksen, A aksen, C aksen. Atau segitiga CBA sebangun dengan segitiga C aksen, B aksen, dan A aksen. Jadi sekali lagi, urutan dalam penulisan notasi dari segitiga ini menunjukkan kesesuaian dari kesebangunannya. Oke, sekarang kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan berikut ya. Perhatikan gambar, tentukan panjang SQ ya. Panjang SQ, misalkan panjang SQ itu X ya. Nah, sekarang perhatikan kita punya dua segitiga yang kita duga nanti sebangun ya. Yang pertama adalah segitiga yang besar, yaitu segitiga PQR, pandang segitiga PQR ya.
Kemudian yang kedua adalah segitiga PST ya. Nah, kita cek apakah memenuhi syarat kesebangunan. Jadi segitiga PQR dan segitiga PST. Misalkan kita beri sudut RPQ ini bulatan merah ya. Maka nanti kalau RPQ ini sudutnya bulatan merah, tentu sudut TPS pada segitiga TPS itu juga bulatan merah. Berarti kita punya hubungan antara sudut di segitiga RPQ dan TPS, di mana sudut RPQ sama dengan sudut SPT. Sudut RPQ sama dengan sudut SPT ya. Nah, dengan hubungan bahwa ya sudutnya adalah berimpit ya. Kemudian kalau misalkan sudut ini, sudut PQR ya, itu kita kasih tanda crash ya. Maka karena ini ada kesejajaran garis ST dan garis QR kemudian dipotong oleh garis PQ, maka ini nanti sudut di RPQ akan sama dengan sudut di TPS. Nah, karena hubungannya apa? Ya tentunya sehadap ya. Jadi sudut PQR sama dengan sudut PST. Oke. Karena kita sudah punya dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar pada segitiga RPQ dan TPS, tentu sudut yang ketiga sudah bisa dipastikan sama. Misalkan sudut yang ketiga itu kita beri tanda sudut bulan ya pada segitiga PRQ atau sudut PRQ nanti akan sama dengan sudut PTS. Nah, jadi sudut PRQ sama dengan sudut PTS. Nah, sudah kita dapatkan bahwa ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka kesimpulannya segitiga PQR sebangun dengan segitiga PST. Setelah itu kita tentukan perbandingan dari sisi-sisi bersesuaian. Maka nanti akan berlaku PR pada segitiga PRQ akan dibandingkan dengan PT akan sama dengan PQ dibagi PS atau sama dengan QR dibagi dengan ST. Jadi sekali lagi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, di sini nanti PR dibagi PT sama dengan PQ dibagi PS sama dengan QR dibagi ST. Nah, sekarang karena kita ingin mencari nilai X pada SQ ini, berarti X ini nanti ada di sisi PQ. Maka PQ kita gunakan perbandingan dan tentunya sisi-sisi yang bersesuaian yang datanya ada yaitu QR dan ST. Berarti nanti PQ per PS sama dengan QR per ST. Jadi ini yang kita ambil ya. PQ per PS sama dengan QR per ST. PQ itu 10 ditambah X ya, 10 cm ditambah X per 10 ya, PS-nya 10, kemudian 12 per 8 ya. Kita sederhanakan masing-masing dari 12 dan 8 ini kita bagi dengan 4 ya, dapatnya 3 per 2, kita kalikan silang 2 kali X 2X 2 kali 10 20, kemudian 3 kali 10 30 ya. 20 pindah ke ruas kanan, 30 dikurangi 20 jadi 2X sama dengan 10, X sama dengan 5 cm. Jadi panjang SQ adalah 5 cm ya. Oke, berikutnya perhatikan gambar ya. Tentukan panjang CE dan AD. Jadi pada segitiga ini CA itu 14 cm, DE 7 cm, BE atau EB 8 cm dan BD atau DB 12 cm. Di sini diberi tanda bahwa sudut ACB itu sama dengan sudut BDE. Nah, diberi bulatan hitam ya. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan panjang CE. Misalkan panjang CE itu X dan AD itu adalah Y. Ya, tentu nanti kita akan kita menduga ya. Pertama nanti bahwa segitiga ABC ini ya
sebangun dengan segitiga BED ya. Jadi segitiga ABC kita duga sebangun dengan segitiga BED. Nah, sekarang kita cek apakah segitiga ABC sebangun dengan BED. Yang pertama, kita jelas sudah punya sudut yang sama, yaitu sudut ACB dan sama dengan sudut BDE. Jadi sudut ACB pada segitiga ABC itu sama dengan sudut BDE pada segitiga BDE, karena diberi tanda nokta hitam yang sudah diketahui ya. Yang kedua, misalkan sudut ABC pada segitiga ABC ini kita beri tanda crash. Nah, tentu ini juga akan sama dengan sudut DBE pada segitiga BDE ya. Kenapa sama? Nah, tentunya berimpit ya. Jadi antara sudut ABC dan DBE itu berimpit, makanya sudutnya sama. Oke, karena kita sudah dapatkan dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka dipastikan ya sudut yang ketiga itu besarnya sama. Misalkan di segitiga ABC itu sudut BAC, berarti nanti akan sama dengan sudut BED pada segitiga BDE. Oke, sekarang kita sudah punya tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, berarti bahwa kesimpulannya segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga EBD. Jadi sudut A nanti bersesuaian dengan sudut E, sudut B bersesuaian dengan sudut B pada segitiga BDE, dan sudut C bersesuaian dengan sudut D ya. Oke, sekarang perhatikan untuk perbandingannya, sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai atau sebanding. Sisi BC, nah ini kalau kita lihat sisi BC itu crash di antara crash dan bulatan hitam. Berarti crash bulatan hitam, berarti bersesuaian dengan BD. Berarti BC per BD sama dengan AC. AC berarti bulatan hitam bulan. Bulatan hitam bulan berarti DE, bersesuaian dengan DE. Berarti AC per DE. Dan terakhir AB itu bulan crash, berarti kita cari bulan crash, berarti BE, berarti AB per BE. Nah, oke, perbandingannya sudah kita dapat. Sekarang kalau kita ingin mendapatkan nilai X, berarti X itu pada sisi BC pada segitiga ABC. Berarti kita akan gunakan BC per BD ya. Kemudian sisi yang diketahui untuk mendapatkan pasangan yang lain adalah AC, karena AC nilainya ada ya, AC. Kemudian DE nilainya juga ada. Oke, maka BC sudah BC nanti bisa kita dapatkan untuk tentunya nilai X-nya. BC tentunya 8 ditambah X ya. Sementara BD nilainya 12, AC nilainya 14, dan DE nilainya 7. Oke. Nah, ini yang agak sedikit harus kita teliti nanti ya. Sisi-sisi bersesuaian itu sebanding. Oke, 14 dibagi 7 dapat 2, berarti nanti X plus 8 sama dengan 12 kali 2, 24 ya. Maka X sama dengan 24 dikurangi 16. X-nya adalah 16 cm. Berarti panjang CE 16 cm. Sekarang kita mencari Y. Y itu pada sisi AB pada segitiga ABC. Berarti kita ambil perbandingan yang mengandung sisi AB. Berarti AB per BE. Nah, kita pasangkan dengan yang jelas nilainya sudah ada ya. Berarti misalkan dengan AC per DE. Oke, AC itu panjangnya adalah 14, DE itu 7, maka nanti AB 12 ditambah Y ya. Dibagi 8, BE-nya 8 ya. Oke, 14 bagi 7 dapat 2. Berarti nanti kali silang Y plus 12 sama dengan 2 kali 8, berarti 16 ya. Berarti Y sama dengan 16 dikurangi 12, Y-nya 4 cm. Y adalah panjang AD. Oke. Berikutnya, perhatikan gambar, tentukan panjang MN ya.
panjang MN. Nah, berarti ini garis yang ada di tengah. Oke, ukuran-ukurannya di sini sudah diberikan ya. PQ, MN, dan SR itu garis yang sejajar. Ini semacam trapesium ya. PM 3 cm, MS 5 cm, SR 12, dan PQ 20. Kita diminta mencari panjang MN. Tentu kalau kita amati di sini seolah-olah ini adalah trapesium ya. Yang mana kalau trapesium itu kita nanti perlu ada garis bantu yang mengarah ke kesebangunan segitiga ya. Misalkan garis bantu itu kita tarik sejajar SP melewati R. Nah ini ya. Jadi ini adalah garis bantu yang sejajar dengan garis SP atau PS yang nanti melewati titik R. Oke. Kemudian kita beri label ya. Ini misalkan titik A, ini titik B. Nah, kita berikutnya nanti akan menduga segitiga RAQ, dan RBN itu sebangun ya. Oke, sebelum menuju ke sana, kita lengkapi ukuran-ukuran dari proses kita menarik garis tadi ya. Misalkan ini adalah 12 ya. Jelas ini panjangnya sama ya, karena garis ini nanti sejajar 12, maka PA juga 12. Karena PQ itu 20, sudah ada 12, maka AQ ya tentunya adalah 8 ya. Oke. Sekarang kita duga bahwa segitiga RAQ ya, RAQ itu sebangun dengan segitiga RBN ya, segitiga RBN. Oke. Sekarang misalkan kalau sudut ARQ ini kita beri tanda bulatan merah ya, ARQ pada segitiga ARQ, maka akan sama dengan sudut BRN pada segitiga BRN ya. Oke, dapat satu sudut yang sama ya. Berikutnya, kalau RAQ sudutnya itu crash ya, RAQ crash pada segitiga RAQ tentu akan sama dengan sudut pada RBN. Kenapa sama? Ya, karena ini ada dua garis jajar MN dan PQ di potong garis, maka RAQ dan RBN ya sehadap, maka besar sudutnya sama. Oke, karena ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, maka sudut yang ketiga sudah dipastikan sama. Misalkan sudut ketiga itu pada segitiga AQR adalah sudut AQR, maka nanti di segitiga RBN maka sudut yang sama dengan AQR adalah BNR, bulan ya. Oke, tiga pasang sudutnya yang bersesuaian sama besar, maka simpulannya adalah segitiga RAQ atau ARQ itu sebangun dengan BRN. Nah, sekarang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. AR berarti crash sama bulatan merah, crash bulatan merah BR ya, AR per BR sama dengan QR bulan bulatan merah, RN atau NR bulan bulatan merah, berarti QR per NR. Terakhir AQ crash bulan BN ya, AQ per BN. Karena kita ingin mendapatkan MN berarti harus tahu nilai BN. Nah, berarti kita gunakan perbandingan sisi yang mengandung BN. Ini ya nanti AQ per BN. Kita pilih AR per BR karena ukurannya ada sama dengan AQ per BN ya. Oke, AR tentunya sama dengan PS ya, 3 ditambah 5. Kemudian BR itu berarti sama dengan MS. Nah, berarti nanti 3 tambah 5 per 5 sama dengan AQ itu 8 per BN. Oke, 3 tambah 5 8, berarti 8 BN sama dengan 8 kali 5, 40 ya. Maka BN nilainya adalah 40 dibagi 5. 40 dibagi 8 sama dengan 5 cm. Karena yang ditanyakan adalah MN, berarti MN itu sama dengan MB ditambah BN. Berarti 12 ditambah 5. Berarti MN sama dengan 17 cm ya. Oke, terakhir
Diketahui PR 15 cm, QU sama dengan 2/3 UP. Tentukan panjang TS. Nah, perhatikan ya, pada gambar ini nanti datanya adalah PR sama dengan 15 ya. PR sama dengan 15, QU sama dengan 2/3 UP, sementara panjang TS dicari. Misalkan panjang TS itu X ya. Kita punya data QU sama dengan QU 2/3 UP. Nah, sekarang kita misalkan UP-nya 3X ya, 3Y. Nah, UP-nya 3Y agar perbandingannya bulat ya. Kalau UP 3Y, maka nanti QU sama dengan 2/3 kali 3Y. Nah, 3-nya bisa saling membagi, maka QU sama dengan 2Y. Kita tempatkan perbandingan ini, UP itu 3Y, kemudian QU itu 2Y ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang TS atau X dengan menduga bahwa segitiga RST ya, segitiga RST ini nanti kita duga sebangun dengan segitiga QPR atau PRQ ya. Nah, sekarang kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama. Oke, misalkan sudut STR ini kita beri bulatan merah ya, tanda bulatan merah. Maka nanti sudut QTU juga bulatan merah ya. Perhatikan, karena saling apa? Ya, saling bertolak belakang. Kemudian perhatikan US dan PR ini dua sisi yang sejajar kemudian dipotong oleh QR. Maka tentunya nanti QTU dan QRP ya sehadap ya, berarti sama. Oke, berarti kita punya satu sudut yang besarnya sama pada STR itu sudut STR, pada QPR itu pada PRQ. Nah, jadi sudut STR sama dengan PRQ pada segitiga PQR. Oke, yang kedua, misalkan di sudut TSR pada segitiga STR ini kita kasih tanda crash ya, maka ini nanti akan sama dengan sudut di QUT. Kenapa sama? Nah, perhatikan PQ dan RS itu dua garis yang sejajar kemudian dipotong oleh garis US. Maka hubungannya TSR dan QUT adalah ya sudut dalam berseberangan. Ya, sifat-sifat garis sejajar kalau dipotong garis ya, sudut dalam berseberangan, maka besar sudutnya sama. Sementara kalau QUT itu crash, maka QPR juga crash karena ini ada garis sejajar dipotong garis sehadap ya. Oke, sehingga kita punya dua sudut yang sama ya, yaitu sudut RST pada segitiga TSR dan QPR pada segitiga PQR. Nah, karena ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, bisa dipastikan sudut yang ketiga sama. Misalkan di SRT itu bulan, berarti nanti PQR itu besar sudutnya adalah bulan ya. Sehingga kesimpulan kita bahwa segitiga RST itu sebangun dengan segitiga QPR. Nah, sekarang perbandingannya, sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sebanding. ST crash titik, berarti crash titik PR ya. SR crash bulan, kita cari crash bulan, berarti PQ. Ini ya PQ. RT bulan, bulatan merah, bulan bulatan merah, berarti QR. RT per QR. Karena kita diminta untuk mendapatkan nilai dari TS, maka kita ambil, nah ini ST ini ya sebagai perbandingan dengan sisi yang lain yang sudah didapat, yaitu kita ambil SR per PQ. ST itu X, PR ya, PR itu 15, kemudian SR berarti sama dengan PU ya, 3Y perbandingannya, PQ 3Y 2Y 5Y. Oke.
Berarti X per 15 sama dengan 3Y per 5Y. Berarti Y sama Y bisa saling membagi. Kita kalikan silang, 5 dikali X 5X, 3 kali 15 45 ya, atau 3 per 5 dikali 15. 15 bagi 5 dapat 3, 3 kali 3 dapat 9. Berarti X nya 9 cm. X adalah TS yang kita cari, berarti TS sama dengan 9 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, tetap semangat. Matematik is very easy. Senang bersama kalian. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.